Shalom, selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara semua yang menyaksikan doa pagi hari ini. Senang sekali berjumpa dengan Anda. Kita akan mulai pagi hari ini, kita mencari wajah Tuhan. Biar kita dilawat dalam kasih-Nya, ayo kita siapkan hati untuk sama-sama mendekat dalam hadirat-Nya. Bapa di surga, Tuhan, pagi hari ini kami mendekat dalam tahta-Mu, kami siapkan hati Tuhan, kami mau cari wajah-Mu. Engkau urapi kami, biarkan hati kami penuh dengan damai sejahtera, dan kami terbuka akan hadirat-Mu, biar kami Tuhan dilawat oleh kasih-Mu, dan pagi hari ini kami disegarkan kembali oleh firman-Mu. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus kami ingin menyembah-Mu, kami ingin masuk lebih dalam di dalam hadirat-Mu. Haleluya, amin. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa
dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Kami nikmati kasih-Mu Tuhan, kehadiran-Mu Tuhan, kasih setia-Mu, anugerah-Mu selalu ada bagi kami Tuhan. Haleluya. Marana mashandira ya la la la. Haleluya. 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 Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Di dalam-Mu kami tenang, di dalam-Mu kami aman. Engkau ada selalu bersama kami Tuhan. Kau memberi kehidupan, Kau berikan kekuatan. Oh, kasih-Mu besar. Kami mengenal-Mu sebagai Bapa yang baik, Bapa yang selalu ada menyertai kami, Bapa yang selalu ada untuk memberikan kekuatan dan kehidupan bagi kami. Haleluya. Haleluya, Yesus Tuhan. Kami percaya Engkau setia. Kami percaya Engkau mulia. Haleluya. Yes Lord. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu
yang terbaik bagiku. Haleluya. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Haleluya. 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 Sungguh hari depan itu benar-benar ada di dalam Engkau ya Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu mendekat kepadamu, mencari hadirat-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu kami perlu Engkau. Dan kami yakin, kami percaya bahwa di dalam Bapa, dalam rencana Bapa yang luar biasa, sungguh hari depan itu ada bagi kami. Orang-orang yang menaruh harapan, yang dituntun oleh kebenaran-Mu Tuhan. Berbicaralah pagi hari ini dalam doa pagi, biar kami mendapatkan kekuatan daripada-Mu, dan Tuhan berbicara kepada kami, menerangi setiap hati dan pikiran kami, dan kami dibebaskan, kami dikuatkan kembali Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, tuntun kami mendengarkan firman-Mu, dan hamba-Mu yang akan sampaikan sabda-Mu, berbicaralah di tengah-tengah kami, di dalam nama Yesus. Amin. Shalom sekali lagi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan. Ya, pagi hari ini bersyukur kita bisa menyembah Tuhan bersama-sama, dan pagi hari ini kita bisa datang di hadapan-Nya. Bersyukur juga bahwa kita adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Dan sungguh hari depan bagi kita itu benar-benar ada. Ketika kita bergantung penuh, kita berserah penuh kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan hari depan yang indah, hari depan yang luar biasa. Rancangannya itu adalah rancangan yang penuh damai sejahtera. Bapa, hati Bapa itu selalu menanti kita. Hati Bapa itu kembali kepada anak-anaknya lewat pemberiannya yaitu Yesus Kristus. Itu sudah tidak diragukan lagi. Dan hati kita, hati anak-anak juga dipulihkan kembali kepada Bapa. Nah, pada sesi hari ini, pagi hari ini saya akan bawakan satu tema, yaitu pemulihan hati yang membawa kesembuhan. Kita tahu bahwa pemulihan hati anak-anak Tuhan itu sangat perlu. Kita sudah kembali kepada Bapa, hati kita sudah kembali kepada Yesus Kristus. Hubungan kita dengan Bapa di sorga itu sudah dipulihkan melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Ini berbicara mengenai pertobatan. Ya benar, saudara dan saya sudah mengalami pertobatan tersebut. Tapi di dalam perjalanan hidup dan kenyataan di dalam kehidupan kita, berapa banyak dari kita sebagai orang Kristen yang hatinya belum dipulihkan. Kita sudah kembali kepada Bapa, tapi hati kita masih hati yang lama. Seperti
hati waktu kita belum mengenal Yesus. Kita masih tinggal di dalam kekerasan, hati yang pahit, hati yang takut, hati yang lama. Dan itu tidaklah boleh. Itu akan menghalangi janji Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Banyak dari kondisi hati kita masih belum pulih sepenuhnya. Kita masih ada tinggal di dalam dan kita masih menyimpan dan masih hidup dalam kondisi hati yang lama. Tujuan Tuhan menyelamatkan kita bukan hanya kita masuk surga saja, tapi juga supaya kita itu bisa menerima janji Bapa, menerima tanah perjanjian, tanah Kanaan. Kita dipulihkan dalam segala hal. Ya, jadi janji Tuhan itu hanya bisa kita dapatkan, hanya bisa kita peroleh melalui hati yang sudah bersih, tangan yang suci, hati yang dikuduskan, dipisahkan benar-benar dari dosa. Seringkali dosa masih tinggal di dalam hati yang lama dan kita masih hidup di dalam area-area itu sehingga itu menghalangi berkat yang Tuhan janjikan. Salah satunya yang Tuhan janjikan adalah kesembuhan di dalam batin, juga sekaligus kesembuhan di dalam badan fisik, badan fisik jasmani kita. Bukan hanya dalam hal rohani, tapi di dalam badan jasmani kita. Kita mengalami kesehatan ilahi. Berapa banyak orang Kristen juga mengalami sakit penyakit, didera oleh sakit penyakit silih berganti. Dan yang ironisnya, sakit yang diderita itu ternyata kalau kita teliti, kita tarik garisnya, kita tarik ke belakang, ternyata bukan disebabkan oleh murni sakit biasa, tapi karena hati yang belum dipulihkan, hati yang masih tinggal di dalam dosa, dan juga batin yang masih belum sembuh, luka di dalam hati yang belum sembuh, sehingga itu membawa kehancuran dan penderitaan di dalam hidup kita. Dan di sini roh jahat, yaitu iblis, dia memberikan roh sakit penyakitnya. Dia memakai hati yang luka, hati yang belum dipulihkan itu sebagai pijakan untuk dia menghalangi janji Tuhan buat saudara dan saya. Sering kita tidak menyadari bahwa sumber sakit penyakit kita, sumber kenapa kita tidak mengalami kesembuhan baik di dalam batin ataupun di dalam badan jasmani kita, karena kita masih tinggal di dalam hati yang lama, masih simpan dosa, belum dipulihkan, sehingga itu tentunya akan mengganggu jiwa kita, mengganggu perasaan kita, mendera pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang tidak baik, bahkan berpengaruh kepada karakter-karakter dan kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang menyimpang, yang akhirnya badan jasmani kita pun akan terganggu. Saya mau katakan kebenarannya hari ini bahwa Yesus Kristus itu mati di kayu salib bukan hanya menebus dosa saudara dan saya, tapi juga membebaskan kita totally dari belenggu dosa yang mengikat manusia, menyembuhkan yang terluka dalam hati dan jiwa kita, juga menyembuhkan sakit penyakit saudara. Amin. Di dalam Ibrani 4 ayat 12 dikatakan demikian firman Tuhan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Bapak Ibu, pagi hari ini hanya satu yang bisa membedakan, yaitu firman Allah. Ya, jadi hati yang masih belum pulih ataupun di dalam batin itu tidak bisa dideteksi dengan apapun juga di dunia ini. Dengan alat-alat canggih kedokteran pun itu nggak bisa. Hanya satu, yaitu firman Allah, yang dia bisa membedakan antara roh dan jiwa. Masuk ke dalam firman Allah itu bisa membedah tulang dan sumsum. Dia bisa membedakan pikiran negatif dengan pikiran kebenaran. Dia bisa membedakan perasaan yang benar untuk Tuhan dan perasaan yang salah, yang negatif. Kita bisa hidup di dalam ketakutan, bisa hidup di dalam karakter yang keras,
pendendam, sulit bergaul, menimbulkan keonaran di mana-mana. Hanya firman Tuhan yang bisa membedakan apa yang benar dan yang salah dalam hidup kita, dalam hati kita. Hanya kekuatan firman Tuhan, itulah pedang roh yang dapat membebaskan kita dan melepaskan kita dari segala kutuk. Apapun, ikatan apapun yang membelenggu saudara dan saya ketika kita sudah kembali kepada hati Bapa. Tuhan mau kita total benar-benar hati kita dipulihkan kembali kepada Dia. Saya akan bagikan 3 hal, 3 masalah hati yang mendasar, yang harus dipulihkan. Atau bisa disebut juga 3 kondisi hati manusia yang sering dipakai oleh iblis sebagai pijakan yang harus dibereskan. Supaya kita mengalami kesembuhan batin, mengalami kesembuhan badan jasmani dan kelepasan total. Sehingga kita hidup penuh dengan tuntunan Allah dan penuh dengan janji Bapa. Yang pertama adalah pemulihan hati yang penuh ketakutan. Ya, Bapak Ibu, Tuhan itu berikan rasa takut dengan tujuan manusia itu bisa berhati-hati dan berawas-awas supaya kita bisa berjaga-jaga kalau ada bahaya. Rasa takut yang mula-mula Tuhan berikan itu adalah kudus, adalah hormat dan takut akan Allah, bukan kepada sesuatu hal mengenai dunia dan kekhawatiran yang berlebih-lebihan. Tapi ketika kita itu jatuh ke dalam dosa melalui Adam dan Hawa, rasa takut itu berubah sesuai dengan dosa yang bekerja di dalam hidup saudara dan saya. Dan rasa takut itu ditambah oleh iblis, dieksploitasi sedemikian rupa oleh roh jahat, dan dia menebarkan spirit ketakutan. Karena roh jahat, roh iblis, dialah sumber daripada segala ketakutan. Ketakutan akan Allah digantikan dengan kita ketakutan akan hal-hal duniawi, diubahkan, dibelokkan akan hal-hal yang problem-problem masalah yang ada di dunia. Karena pada dasarnya manusia itu penuh dengan damai sejahtera ketika memakai jubah kemuliaan dan jubah kekudusan. Manusia itu ada rasa aman, rasa tenang, rasa penuh damai sejahtera ketika penuh dengan roh Allah, dekat dengan Allah. Rasa takut mulai muncul, rasa takut yang tidak wajar yang mengikat seluruh hidup umat manusia. Sehingga damai sejahtera yang diberikan Allah atas bumi, damai sejahtera Allah itu dicuri oleh iblis. Kenapa Yesus mengatakan damai sejahteraku ku tinggalkan bagimu? Karena Allah itu tahu dunia ini kehilangan damai sejahtera. Dan dia dilingkupi oleh ketakutan. Sebab dosa yang mengikat manusia. Tapi puji Tuhan, di dalam Roma 8 ayat 15 firman Allah demikian bunyinya. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Abba, ya Bapa. Dari ayat firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini, kita dengan jelas sekali bahwa Roh Kudus yang diberikan kepada kita itu yang membebaskan kita daripada segala perbudakan. Allah tidak pernah memberikan roh ketakutan. Roh ketakutan yang ada dalam diri saudara dan saya itu ditebarkan oleh iblis. Sehingga kita kehilangan iman. Iman akan dicuri oleh kegelapan ini. Dan rasa takut itu membuat kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Dan jika kita menghidupi rasa takut itu, maka kita akan hidup di dalam yang namanya ketakutan. Iman kita pun akan digantikan oleh ketakutan yang berlebihan. Dan kita tidak percaya lagi kepada kasih Tuhan. Bukankah firman Tuhan juga mengatakan, jika kita itu masih takut, kasih akan Tuhan itu tidak sempurna bekerja dalam hidup kita. Ketakutan yang wajar itu biasa dan natural. Seperti kita berdiri di atas ketinggian, kita bisa merasa takut untuk berawas-awas. Tapi ketakutan yang berlebihan yang mendera manusia itu adalah spirit. Roh ketakutan. Manusia diperbudak
dengan jelas firman Allah mengatakan kita diperbudak. Tuhan membebaskan kita dari perbudakan rasa takut yang membelenggu jiwa kita. Hidup dalam kekhawatiran yang berlebihan akan keuangan, akan masa depan. Ada orang yang takut dan stres dengan sakit penyakit, dengan kematian yang paling parah. Stres berkelanjutan tentunya itu membuat badan jasmani dan fisik kita akan sakit. Orang menjadi mulai susah tidur, menjadi gelisah, cemas berlebihan, dan tidak bisa fokus lagi. Begitu mendengar kabar buruk sedikit, dia ketakutan. Begitu mendengar berita yang tidak baik, sukacitanya diambil dan tidak bisa menikmati hidup di dalam damai sejahtera lagi. Otomatis jika ini mendera kita terus-menerus, maka metabolisme tubuh kita juga akan terganggu. Fungsi tubuh juga akan terganggu sehingga menimbulkan kecemasan yang berlebihan lah, ritme jantung yang detaknya terlalu cepat, tekanan darah, masalah lambung, masalah pikiran, orang mulai nggak bisa tidur. Nah, seringkali dari hal ini maka sakit penyakit mulai timbul, mulai mengikat manusia. Ketika hal ini dibereskan, dalam pelayanan kami seringkali orang akan dibebaskan. Seringkali orang yang dibelenggu akan roh ketakutan itu akan mengalami kelepasan di dalam Tuhan. Serangan-serangan kepanikan itu mulai timbul. Apalagi jika orang tersebut itu pernah mengalami trauma, pernah mengalami ketakutan. Sangat sering ini mengganggu kehidupan normal kita, ketakutan yang berlebihan, pikiran kecelakaan lah, matilah, emosi yang mulai labil, mudah stres ya, kehilangan damai sejahtera. Bahkan jika parah akan terserang dengan yang namanya penyakit panik ataupun fobia takut akan sesuatu yang berlebihan dan itu sangat mengganggu kita. Dengan jelas dikatakan obatnya hanya satu, di hadirat Allah. Ketika kita menerima Roh Kudus, Roh yang membebaskan kita dari perbudakan itu. Filipi 4 ayat yang ke-7 bunyinya demikian. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Obatnya hanya satu, tinggal dalam hadirat Allah. Lebih sering mencari wajah Tuhan, tinggal dalam hadirat Roh Kudus. Sebab di dalam Roh Kudus, seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, ada ketenangan, rasa tenang, rasa damai sejahtera. Maka dari itu Bapak Ibu, pagi hari ini kita mendekat dalam hadirat Allah, minta ampun. Karena mungkin kita tidak sadar, kita sudah diikat dengan ketakutan yang berlebihan, sehingga kita kehilangan iman. Kita tolak, kita patahkan setiap spirit ketakutan yang bekerja di dalam hidup saudara semua. Minta mulai Tuhan memberikan damai sejahtera itu, supaya memenuhi hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus. Sehingga kita benar-benar mengalami ketenangan surgawi itu. Ada amin? Nah yang kedua, tadi yang pertama adalah pemulihan dari rasa takut. Yang kedua, pemulihan dari hati yang kecewa. Pemulihan dari hati yang kecewa, sedih dan pahit. Ini seringkali mendera umat manusia juga. Mazmur 147 ayat 3, kata firman Tuhan demikian. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Pahit dan sedih itu menimbulkan luka di hati manusia. Tidak nampak di permukaan, tapi efeknya bisa merusak Bapak Ibu. Luka kalau di permukaan kelihatan di kulit aja, kalau kita biarkan, kalau kita tidak jaga benar-benar, itu akan merambat kemana-mana. Dan itu bisa menebarkan bau busuk. Demikian juga apalagi dengan yang di dalam, hati yang luka, batin yang terluka, itu bisa mencemarkan bagian-bagian tubuh kita yang lain. Perasaan kita akan tercemar, pikiran kita mulai tercemar karena rasa kecewa, karena rasa sedih, rasa pahit yang kita simpan terus-menerus, dan itu akan merusak anggota badan kita yang lain. Seperti orang yang mengalami kesedihan yang berlebihan, tinggal dalam kesedihan, ditinggal mati oleh pasangannya, mengalami kesedihan yang mendalam, kehilangan orang yang dicintai,
yang meninggalkan dia, ataupun disakiti oleh orang yang dekat, suami atau istri, atau KDRT, atau mengalami kekecewaan dengan orang tua. Bisa juga kita dikecewakan oleh teman, bahkan oleh pemimpin gereja, oleh pendeta kita, pemimpin di atas kita. Sehingga kita akhirnya juga pahit dan gak mau ke gereja lagi, dan kita mulai berkata, saya tidak perlu gereja dan saya tidak perlu Tuhan. Mungkin juga saudara pernah dikhianati, ditipu oleh rekan kerja, oleh sahabat, oleh partner bisnis, sehingga kita hilang kepercayaan dan itu kita simpan dalam batin kita secara kita tidak sadar, menimbulkan trauma-trauma. Kesedihan dan kekecewaan yang berkelanjutan itu menimbulkan stres juga, dan sukacita kita akan diambil. Di dalam Amsal 17 ayat 22 itu bahkan dikatakan, hati yang gembira itu adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Sukacita kita mulai diambil, rasa percaya kita, rasa bahagia kita mulai diambil. Karena kita mulai tinggal hidup dalam kekecewaan. Batin kita terus kecewa, terus sedih yang berkelanjutan. Kita gak mau lepaskan itu. Karena itu Bapak Ibu, pagi hari ini lepaskan kepahitan Anda. Lepaskan kekecewaan Anda. Seseorang yang hidup di dalam kepahitan itu akan selalu menebar rasa pahit itu di sekelilingnya. Ketika dia berkata-kata, waktu dia berbincang-bincang, waktu dia melakukan apapun, terusik sedikit saja, tersenggol sedikit saja rasa amannya, maka yang ditebar adalah kata-kata yang pahit. Dan kata-kata itu juga melukai orang lain. Karena apa? Hatinya juga luka. Orang menjadi sensitif, mudah tersinggung, mudah marah. Dan kita akan menjadi orang yang susah untuk bergaul, susah untuk bersosialisasi. Dan kita cenderung tidak bisa mengampuni. Dan kita bahkan dalam beberapa kasus tidak bisa menerima diri sendiri. Karena kita kecewa dengan hidup kita kecewa dengan nasib kita. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Padahal Tuhan mau kita lepas bebas daripada rasa kecewa, rasa sakit yang mendalam itu. Kita serahkan kepada Tuhan. Jika Tuhan suruh ampuni, kita ampuni. Jika Tuhan suruh berbelas kasihan, kita belajar untuk berbelas kasihan. Di dalam Mazmur 31 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Ini berita baiknya, kita bisa berdoa sedemikian rupa. Kasihanilah aku, ini kata Daud. Ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Ayat 11, sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Bapak Ibu, pagi hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa jika kita menyimpan kesesakan, kepahitan, kebencian dalam hati, maka meranalah jiwa kita. Dan firman Tuhan mengatakan seperti habis lenyap. Kita tahun-tahun kita seperti berlalu sia-sia. Kita hidup di dalam kedukaan. Kekuatan kita yaitu kesehatan jasmani kita akan merosot. Karena sengsaraku. Orang yang kita benci atau kita tidak mau melepaskan pengampunan, dia mungkin tidak merasa apa-apa. Tapi kerugian akan diderita oleh kita yang menyimpan kebencian dan kepahitan tersebut. Pagi hari ini jika Anda yang pernah dikecewakan, lepaskan yuk. Ampuni kalau memang ada orang yang perlu untuk diampuni. Lepaskan kepahitan itu. Dalam banyak kasus, banyak anak-anak Tuhan mengalami sakit penyakit, apalagi penyakit kanker. Memang tidak seluruhnya, tapi banyak yang diakibatkan oleh hati yang luka. Kita berdoa sama Tuhan untuk kita bisa menerima diri sendiri dan kita melepaskan pengampunan. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu pemulihan hati yang keras. Pemulihan hati yang keras dan sombong. Ibrani 3 ayat 15 itu berkata demikian. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Pada hari ini jika Anda mendengarkan firman Tuhan, ayo belajar untuk melembutkan hati. Hati yang keras itu enggak baik. Bahkan dikatakan orang yang keras hati itu memiliki roh yang bebal. Belajar dari kisah Israel
yang berputar-putar di padang gurun. Seharusnya dia menerima tanah perjanjian dengan lebih cepat. Nggak sampai 40 tahun. Tapi karena dia mengeraskan hati, hidupnya, mentalnya, batinnya masih hidup di area lama. Mengalami kesusahan di Mesir memang benar. Mengalami penderitaan sebagai budak memang benar. Itulah kisah bangsa Israel. Tapi bangsa Israel nggak mau berubah, tidak bisa melihat janji Allah. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu, tanah perjanjian ada di depan Anda. Jangan keraskan hati. Ya, perbudakan di Mesir, perbudakan dunia itu memang kesulitan hidup. Aniaya, rasa tidak aman itu selalu ada. Dan spirit yang keras hati itu bisa membangkitkan amarah dan dendam. Susah sekali bagi kita yang hidup dengan keras hati itu menundukkan diri. Hidupnya selalu berontak, komplain dan tidak pernah puas. Orang yang keras hati itu, saya mau katakan, firman Tuhan juga mengatakan itu dosa di hadapan Tuhan. Bahkan Tuhan mengatakan bangsa yang tegar tengkuk dan kita akan sombong. Kita akan tinggi hati, tidak pernah belajar submit, tunduk dan merendahkan diri di bawah tangan Tuhan. Kita tidak bisa menghargai orang lain. Banyak orang mengalami sakit, banyak orang mengalami sakit penyakit di badan karena hati yang keras. Karena suka marah, emosinya meledak-ledak, tidak bisa kuasai diri. Ini adalah akibat dari emosi, dari hati yang keras. Tentunya akan ada banyak pengaruh buruk di dalam fisik kita. Jika kita punya emosi meledak-ledak, tidak bisa mengontrol diri, tidak bisa menguasai diri, itu akan mengganggu stabilitas hormon di dalam saudara dan saya. Jantung yang berdebar-debar, peredaran darah yang tidak stabil, darah tinggi, atau penyakit-penyakit lain. Karena orang yang keras hati itu bebal, susah untuk dinasehati. Seringkali ditambah dengan gaya hidup yang tidak benar. Sehingga dia mengabaikan kesehatannya. Masih sering mabuk, padahal ginjal sudah bermasalah. Masih merokok dalam hidup di dalam dosa. Ya, dia tidak perhatikan lagi kesehatannya. Tidak bisa dinasehati karena hatinya keras dan bebal. Hati yang keras itu adalah hati yang angkuh, hati yang sombong di hadapan Tuhan, suka memberontak, tidak cinta damai, sukanya bertikai dan tentunya akan banyak musuhnya. Amsal 16 ayat 5 dikatakan demikian, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan, sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Kisah Nabal itu juga menjelaskan di dalam cerita Daud, sehingga Tuhan memukul Nabal. Jantungnya berhenti dengan seketika karena orang ini keras dan degil hati. Orang bebal tentunya tidak punya kasih, jauh dari kasih Allah, dan dia pun tidak bisa membagikan kasih kepada umat manusia. Banyak penyakit tentunya akan muncul karena sikap keras dan pemarah. Matius 11 ayat 29 dikatakan, pikul kuk yang kupasang, kata Yesus, belajar kepadaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Kita harus belajar pada hari ini, bertobat minta ampun. Tuhan lembutkan hatiku, mari kita datang kepada Tuhan. Mari arahkan hati Anda kepada Yesus. Ya, biar Roh Kudus memenuhi hati kita. Minta Tuhan lembutkan hati kita. Kita tinggal dalam hadirat Tuhan supaya kita dibebaskan dari rasa takut. Kita dibebaskan dari rasa cemas yang berlebihan. Dan biarkan hati kita dipenuhi dengan Roh Allah yang hidup. Roh Allah yang hidup, penuhi aku. Katakan, Roh Allah yang hidup, penuhi aku. Kita nyanyikan lagu ini. Thank you Tuhan. Thank you. Roh Allah yang hidup, penuhiku. Roh Allah yang hidup, pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Katakan, Roh Allah yang hidup. Roh Allah yang hidup, penuhiku. Minta Tuhan untuk pulihkan hati Roh kita. Roh Allah yang hidup, pulihkanku. Turunlah
doa urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu. Amin. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan hidup kami Tuhan, jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Katakan membebaskan, membebaskan hidup yang terbelenggu. Bebaskan ya Tuhan umat-Mu, pulihkan hati mereka yang terluka, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Sekali lagi katakan, naikkan ini sebagai doa. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Arahkan tangan Anda, arahkan tangan Anda ke depan. Pulihkan ya Tuhan, pulihkan hati mereka yang terluka. Pulihkan ya Tuhan, lepaskan mereka, serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan hidup kami, jadikan hidup anak-anak-Mu dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Arahkan tangan Anda ke depan. Tuhan, Engkau yang membebaskan, yang melepaskan setiap hati yang terluka ya Tuhan. Hamba berdoa saat ini setiap spirit ketakutan, roh ketakutan yang mencengkeram seseorang, dalam nama Yesus lenyap, pergi, sehingga badan fisiknya menjadi sehat kembali di dalam nama Yesus. Aku lepaskan damai sejahtera oleh roh Allah. Engkau dibebaskan, engkau dikuatkan, tinggal dalam hadirat Allah, cari wajahnya. Engkau akan terlepas dalam nama Yesus. Sebab Allah tidak pernah memberikan roh perbudakan yang menjadikan engkau takut. Engkau dibebaskan saat ini juga dalam nama Yesus. Terima damai sejahtera Allah, terima damai sejahtera Allah. Juga hamba berdoa bagi setiap orang ya Tuhan yang tinggal dalam kesedihan, kepahitan. Mulai lepaskan, ampuni, ampuni, sebutkan nama-nama yang engkau harus ampuni. Dalam nama Yesus hamba berdoa Tuhan melepaskan. Biarkan hati mereka dilembutkan, hati mereka mau mengampuni. Dalam nama Yesus, terima hati yang lembut. Dalam nama Yesus, biar roh Allah yang bergerak, roh Allah yang bekerja. Tuhan, Engkau yang memulihkan setiap hati yang terluka. Hati yang keras mulai dilembutkan. Belajar lemah lembut seperti Yesus. Minta kerendahan hati dan pikul kuk yang diberikan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba lepaskan saat ini damai sejahtera kepada setiap orang yang dibelenggu, yang hatinya luka, yang batinnya masih terluka. Di dalam nama Yesus, biar gambar diri mereka pulih dan seutuhnya mereka menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, terima damai sejahtera itu dengan sukacita. Di dalam nama Yesus, aku lepaskan kasih Bapa. Terima pagi hari ini kasih daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri yang membebaskan engkau dari hidup yang terbelenggu, dari hati yang salah. Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, Bapa yang setia, Bapa yang baik. Terima kasih buat pagi hari ini meteraikan setiap firman yang sudah disampaikan, sehingga anak-anak-Mu mengalami kebebasan penuh. Di dalam nama Yesus, hamba melepaskan sekali lagi damai sejahtera, kasih dari Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang membebaskan engkau, memberikan kekuatan dan damai sejahtera. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa di doa pagi yang berikutnya.